Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 halaman 119, 120, 121, 122, 125 dan halaman 126. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja untuk membahas kunci jawabannya. Di halaman 119 itu ada bagian ayo berlatih. Nah, di sini perintahnya, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini untuk kunci jawabannya seperti ini. Informasi yang didapat dari judul bacaan. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks. Kemenak Banjarnegara mendapat penghargaan sebagai instansi teladan dalam pengelolaan SPT tahunan pegawai. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan KPP Pratama Purbalingga. Nah, ini adalah informasi yang didapat setelah membaca teks. Kemudian untuk kesimpulan, dalam kurung informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Kesimpulannya, judul dengan isi bacaan mengandung isi yang sama. Nah, ini adalah kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 halaman 119. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan lanjut ke halaman 120. Di halaman 120 bagian atas itu ada ayo menulis. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Kemudian, presentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru dan juga teman-temanmu. Nah, contoh jawaban untuk bagian ayo menulis ini seperti ini. Nah, ini contoh jawaban untuk bagian ayo menulis yang ada di halaman 120. Jawabannya, dalam kehidupan sehari-hari saya telah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Misal saat ini, saya sebagai pelajar, saya ingin belajar. Saya rajin belajar agar di masa depan saya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa. Selain itu, saya selalu menjaga hubungan baik agar tercipta kehidupan rukun dalam lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Ini jawaban untuk bagian ayo menulis yang ada di halaman 120. Kita lanjutkan lagi ke bawahnya. Masih di halaman yang sama. Di sini di bawahnya bagian ayo menulis ada ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, ini adalah contoh jawaban untuk bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 120. Jawabannya, rajin belajar, selalu mengerjakan PR, menghormati orang yang lebih tua. Dampak dari pelaksanaan tersebut membuat saya meraih prestasi dan menjadikan lingkungan sekitar menjadi rukun. Nah, ini ada kunci jawaban bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 120. Di bawahnya ayo berdiskusi itu ada ayo berlatih.
Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Nah, jawaban untuk bagian ayo berlatih yang ada di halaman 120 ini ada di halaman 121. Nah, ini jawabannya kita taruh di sini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskannya dalam kotak berikut. Nah, ini contoh jawabannya. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk dalam kurung sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Nah, ini adalah alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian ayo berlatih halaman 120. Pertanyaannya ada di halaman 120, kemudian jawabannya bisa kita tuliskan di kotak yang ada di halaman 121. Kita lanjut lagi. Di sini ada ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Kita lanjut ke halaman 122. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini adalah contoh jawaban tentang ciri-ciri poster. Di sini termasuk halaman 100 berapa ini ya? Kita lihat dulu. Ini adalah 122. Oke, kita bacakan dulu ciri-ciri poster. Yang nomor 1, memuat komposisi huruf dan gambar. Yang nomor 2, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang nomor 3, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Yang nomor 4, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Yang nomor 5, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, ini adalah ciri-ciri poster atau jawaban untuk buku tema 6 halaman 122. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman berikutnya. Kita akan langsung ke halaman 125 ya. Nah, di halaman 125 ini ada ayo berkreasi. Intinya kita diminta untuk membuat poster berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 3. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 4. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan pada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Nah, untuk bagian ini tidak ada contoh gambarnya, jadi ini intinya silahkan kalian membuat contoh poster sederhana yang temanya kalian bisa memilih salah satu di antara 4 tema ini. Kalian bisa memilih tema yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, atau yang nomor 4. Sementara untuk di bawahnya ini kita diminta untuk tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kamu tuangkan dalam poster. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini untuk alat dan bahannya, jawabannya bisa seperti ini. Alat yang pertama adalah kertas, kemudian pensil, dan pewarna. Nah, ini alat bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat poster. Kemudian, contoh teks dalam poster, misalnya, buanglah sampah pada tempatnya.
Untuk gambarnya, gambar anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini merupakan tema yang bisa tema 1 ataupun ini bisa juga termasuk tema 2 karena tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, masih di halaman 125, bagian ayo renungkan. Coba renungkan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Apa pula akibat jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah hasil renunganmu dalam kolom berikut. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Ini contoh jawaban untuk bagian ayo renungkan yang ada di halaman 125. Akibat jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab: 1. Tercipta suasana yang aman. 2. Terciptanya kerukunan antar warga. 3. Pembangunan akan berjalan dengan lancar. Akibat jika setiap warga tidak melaksanakan tanggung jawab: 1. Tidak ada kerukunan antar warga. 2. Suasana tidak aman dalam masyarakat. 3. Pembangunan tidak berjalan lancar. Nah, ini jawaban untuk bagian ayo renungkan yang ada di halaman 125. Kita akan lanjut ke halaman 126. Di halaman 126 itu ada kerjasama dengan orang tua. Apakah keluargamu termasuk keluarga sejahtera? Bagaimana keadaan keluarga sejahtera menurutmu? Apakah sikap tanggung jawab mempengaruhi kesejahteraan keluargamu? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, ini adalah contoh hasil diskusi dengan orang tua untuk bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 126. Keluargaku termasuk keluarga yang sejahtera. Setiap anggota keluarga melaksanakan tanggung jawabnya sesuai tugasnya masing-masing. Setiap hari kita mengerjakan tugas kita masing-masing, bahkan jika tugas kita sudah selesai, kita selalu membantu tugas anggota keluarga yang lain. Tugas kita seperti ayah bertugas untuk memberi makan hewan ternak setiap sore hari, ibu bertugas memasak, saya bertugas menyiram bunga setiap sore hari, dan kakak saya bertugas menyapu lantai. Jika saya sudah selesai menyiram bunga, maka saya membantu kakak saya untuk menyapu lantai. Setelah itu kami membantu ayah untuk memberi makan hewan ternak. Nah, ini adalah contoh jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 126. Demikian untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 6 kelas 6 halaman 119, 120, 121, 122, 125 dan halaman 126. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan untuk informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.